Shalom semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Roh Tuhan yang hidup menyertai setiap Bapak Ibu sekalian. Mengalir di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. In Jesus name, jiwa kami tenang Tuhan, karena kami semua aman di dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kubuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu ku menyembah-Mu. In Jesus name, yuk menyembah Tuhan. Roh Tuhan mengalir, menjamah. Amin. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Amin. Yang menyertaiku. Tuhan Yesus, terima kasih. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus, ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu ku menyembah-Mu. Amin. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus, ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu ku menyembah-Mu. Amin. Halo semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus yang ajaib, Engkaulah damaiku, menuntun kami. Immanuel. Yes. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai-Mu. Amin. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, datang urapiku, datang penuhiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Yeah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus, ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu ku menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku berserah penuh di hadirat. Take over. Yesus, take over seluruh hidupku. Di altar-Mu ku menyembah-Mu. Di altar-Mu
menyembahmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semua. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih. Yang pertama-tama, Pastor Andy ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya dan selamat beribadah. Dalam kesempatan hari ini, Pastor Andy juga menyapa dan mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim. Kiranya apa yang dilakukan sepanjang bulan ini menjadi berkah yang besar bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Bagaimana kabar saudara-saudara? Baik, pasti banyak nih yang sudah bergegas, amin, bersiap-siap untuk datang beribadah. Baik, waktu yang singkat ini Pastor mau share satu hal singkat, namun biarlah menjadi berkat yang besar bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Tentang apa? Jangan tinggalkan ibadahmu. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, Pastor hari mau mengajak melihat beberapa ayat, 2-3 ayat firman Tuhan, lalu kita berdoa, saudara-saudara lanjutkan untuk beribadah di gereja masing-masing. Yang pertama-tama kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Ya, 2 Timotius 3 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu sekalian terkasih. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Inilah nilai sebuah ibadah. Bagaimana ketika sejak zaman rasul-rasul, murid-murid Tuhan, orang percaya mula-mula tidak mudah mereka mau beribadah. Harganya itu mahal Bapak Ibu. Disertai sacrifice, pengorbanan. Sungguh-sungguh. Maka dari ayat ini kita sama-sama diingatkan sekaligus bersyukur. Diingatkan apa? Bahwa orang-orang percaya di zaman dulu, untuk sebuah peribadatan mereka harus menanggung aniaya. Pun demikian mereka tetap mengutamakan ibadahnya. Bersyukurnya sekarang apa? Bersyukurnya sekarang Bapak Ibu sekalian orang percaya memiliki akses dan kemudahan untuk beribadah. Maka demi kemurahan Tuhan, Pastor mengajak, mengingatkan, menghimbau, mendorong semua saudara-saudaraku, orang-orang percaya, jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tukar ibadahmu dengan secangkir sup kacang merah. Jangan tukar ibadahmu dengan pertemuan rapat-rapat. Jangan tukar ibadahmu dengan jalan-jalan. Jangan tukar ibadahmu dengan deal-deal bisnis.
Jangan lupakan hal ini. Bahwa ibadah itu adalah sebuah kesempatan. Zaman dulu orang mau beribadah, mereka harus menderita aniaya. Pun demikian mereka tetap beribadah. Sekalipun nyawa taruhannya. Di tahun-tahun kemarin, orang-orang China mau ibadah itu tidak gampang. Sampai ada istilah, ada gereja di bawah tanah. Membawa Bible ke gereja pertemuan-pertemuan tidak semua yang mudah. Di negara tertentu ada yang kesulitan sampai mereka harus ngumpet-ngumpet. Ingat hal ini, sekaligus bersyukur kalau hari ini di negeri tercinta kita Indonesia, kita memiliki akses kemudahan, fasilitas untuk dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Bahkan negara melindungi Bapak Ibu sekalian. Maka jangan tinggalkan ibadahmu. Sedapat-dapatnya. Jika engkau tahu bersyukur, jangan lewati satu hari tanpa beribadah. Bersyukur hari ini, Pastor Andy masih diberi kesehatan. Setiap pagi masih bisa membawakan sharing, membawakan puji-pujian meskipun sederhana, tanpa teks, tanpa kemewahan, fitur atau kecanggihan aplikasi, tayangan. Saya tahu dengan sederhana, tapi saya belajar bertekun dan tetap setia. Dan hari Minggu, hari di mana Bapak Ibu sekalian datang merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Maka ibadah itu adalah simbol kemenangan. Orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus adalah merayakan kemenangan. Yesus Kristus Tuhan, Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Sebab tanpa kebangkitan Yesus Kristus, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Tapi puji Tuhan, Dia mati untuk menebus jiwa orang-orang berdosa. Dia bangkit untuk menyatakan bahwa alam maut tidak berkuasa atasnya. Dan Dia sudah mengambil kunci alam maut dan menyatakan kemenangan bagi orang-orang yang percaya di dalam namanya. Jadi ayat ini ingatkan kita bahwa orang yang ibadah di zaman dulu, sekalipun menderita aniaya, mereka tetap mengupayakan ibadah. Bersyukur hari ini kita sudah punya fasilitas, akses, kemudahan, bahkan dilindungi pemerintah untuk beribadah. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tukar ibadahmu untuk hal-hal seperti liburan, jalan-jalan. Ada orang berpikir, ke pantai aja, mumpung pantainya buka. Kalau ibadah kan bisa minggu depan. Jangan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ya, kita sekarang membuka Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ya, Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Janganlah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi jangan tinggalkan ibadahmu, justru sebaliknya kita harus semakin giat melakukannya. Kalau ada saudara kita yang sudah mulai lupa, malas, undur, jenuh, bosan, ayo lewat kesempatan ini Pastor Andy mengajak kita, ayo saling mengingatkan.
Ya, ayo kita saling menasehati. Ayo kita saling mendorong sesuatu yang baik. Yang namanya ibadah itu baik. Mari saudara-saudara kita semakin giat melakukannya. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup hari ini maupun hidup kekal kita. Ayo bergegas. Saudara-saudara yang gerejanya sudah diperbolehkan tatap muka. Ayo. Ya. Ayo ibadah. Mungkin kemarin karena PPKM Bapak Ibu sekalian jadi ada yang dibatasi barangkali. Mungkin kemarin karena memang kondisi pandemi yang begitu rupa sehingga hampir semua tempat ibadah itu dinonaktifkan tetapi online. Ya kalau kondisi itu ya puji syukur kita tetap bisa online. Tapi hari ini sebagian besar di kota-kota, di gereja-gereja, tempat-tempat ibadah sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Ayo, take it, ambil kesempatan ini untuk ibadah. Kalau ada yang tidak ibadah, ingatkan. Ayo ibadah. Anak-anakmu belum ibadah, ayo ingatkan. Anak lihat orang tua malas-malasan, ayo ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena sekarang beberapa tempat ibadah sudah buka. Kalau di Geraha IHS sendiri kita memang ditutup Bapak Ibu. Dihentikan, artinya karena kita belum mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Ya. Tapi pun demikian, hari ini hari Minggu, berpakaian rapi nih, Pastor Andy juga akan datang beribadah ke gereja lain. Ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Selain ini bisa mengantar sebuah persatuan bahwa setiap gereja Tuhan adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin beda, ada namanya YHS, ada namanya GPDI, ada namanya GSJA, ada namanya GPPS, ada namanya Gereja Toraja, ada Gereja Toraja itu Elim, ada HKBP, ada GPIB, ada GBI, ya, ada Gereja Betani, banyak Bapak Ibu. Apalagi ya, yang belum sebut ya, saking banyaknya Bapak Ibu. Itu semua gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan. Ada GSKI, wah, ada GBIS, amin. Puji syukur, ada GKPS, ada HKBP tadi sudah. Nah, hari ini hari Minggu, pastor dan keluarga juga akan datang beribadah. Dan bahkan kerinduan setiap minggu bisa mendatangi gereja-gereja di mana Roh Tuhan menuntunku. Semisal minggu lalu pastor ada di gereja GPIB. Nah, ada gereja Katolik, puji syukur. Ada GKAI, puji syukur, semua gereja diberkati. Ada GKPI. Nah, hari ini pastor akan ke gereja. Jadi, mari, sikap hati yang mau beribadah, tidak ada alasan kita tidak beribadah. Bahkan waktu tahun kemarin begitu rupa pandemi, kita bisa online. Sekarang, sebagian besar di Balikpapan sudah buka, ada akses untuk ibadah. Pastor datang beribadah. Karena saya bukan mencari gereja A, gereja B, gereja C. Saya rindu ibadah. Karena itu juga yang Tuhan ingatkan bagi saya bahwa tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya berdoa, in Jesus name, setelah renungan ini,
Semua gereja-gereja yang terbuka dan sudah boleh ibadah, penuh, ramai, semarak. Jiwa-jiwa memuji Tuhan. Amin. Karena memang Tuhan mau kita tetap beribadah. Tuhan mau kita tetap beribadah. Zaman dulu orang-orang saja, sekalipun menderita aniaya, mereka tetap untuk beribadah, saudara-saudara. Dan sekarang kita puji syukur di Indonesia bisa ibadah dengan baik. Puji syukur, puji syukur, puji syukur. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Wah, saudara renungan ini tadi sudah mulai malas-malasan nih. Aduh, nggak usah online aja. Ya online kalau memang tidak ada pertemuan tatap muka. Tapi sekarang kan sudah ada. Ayo bergegas, mandi, cuci tangan sampai siku, cuci kaki sampai lutut. Yuk ibadah. Anggapnya saling mengingatkan. Bahkan saya berpikir ya, seandainya ada orang yang meninggal, lalu dia dalam hidupnya belum beribadah kepada Tuhan Yesus, pastilah jikalau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi memberi satu kesempatan hidup lagi beberapa jam saja, salah satu hal yang dia rindukan pasti, dia mau ambil kesempatan itu untuk beribadah. Nah, kita yang masih punya waktu, masih punya kesempatan, jangan tinggalkan ibadah. Alkitab berkata, mungkin ada beberapa yang undur. Kita lalu saling mengingatkan. Kita yuk saling mengajak yang baik. Kalau saudara-saudara punya sepeda motor kosong, ya boncenglah jiwa-jiwa datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu punya mobil dan masih ada seatnya, jemputlah jiwa-jiwa, bawa ke gereja juga. Itu juga pelayanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian tidak berkhotbah, tidak pimpin doa, tapi dengan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ajak ke gereja, itu pelayanan. Atau mungkin saudara-saudara ke gereja jalan kaki. Mulut bisa kita pakai, ingatkan tetangga kita, yuk hari Minggu orang percaya, ayo ke gereja. Ke gereja mana? Ya di mana mereka bergereja. Pastor MD juga setelah ini, nanti jam 10 mau ke gereja juga. Kenapa? Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman Tuhan. Saya ke gereja karena saya haus ibadah, bukan yang lain. Kami haus beribadah. Kami dan keluarga rindu beribadah. Bahkan beberapa kali pastor di dalam kesempatan beribadah, ada yang meminta pelayanan, pastor bahkan, bukan itu, saya merindukan. Ini waktu pertama buka ya, ibadah tatap muka, pastor itu waktu ada di kota Makassar. Rindu suasana ibadah, karena biar bagaimana ibadah online seperti ini baik, tapi suasana ibadah tatap muka dengan suasana-suasana memuji Tuhan itu ada value-nya sendiri. Nah, ini yang perlu mengalir di hati orang percaya, rasa haus, rasa rindu untuk beribadah. Bapak Ibu sekalian, jangan tukar ibadah kita dengan hal yang lain. Pernah kau pastor mendengar, kan minggu depan gereja masih ada,
Itu kata-kata muncul sebelum masa pandemi. Tapi di dalam masa pandemi kemarin kita bisa merenungkan bahwa ternyata orang mau ke gereja waktu itu, ya nggak bisa, karena memang gereja tempat ibadah dinonaktifkan. Tapi hari ini bersyukur Tuhan Yesus mampukan kita, negeri kita Indonesia, untuk bisa menahan dari masa-masa pandemi yang begitu menakutkan waktu-waktu kemarin. Ayo, ada kesempatan ibadah. Kota di mana engkau tinggal, gereja di mana engkau berjemaat, sudah bisa memberikan ibadah. Ayo, mari Jokote, jangan malas-malas. Jangan berpikir, kan so bisa ini online, orang so nyaman online. Bukan itu. Kalau ada kesempatan ibadah tatap muka, hadirilah dengan protokol kesehatan kita. Satu lagi ya, boleh ya. Wahyu pasal 11 ayat 1. Kitab Wahyu pasal 11 ayat yang pertama. Di sini dikisahkan tentang saksinya Tuhan nanti. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan, dan mesbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kitab Wahyu adalah kitab Revelation, sangat dalam rema, tafsiran, dan kebenaran yang akan terjadi. Yang Pastor dapatkan dari kitab Wahyu 11 ayat 1 ini, yang pertama saudara-saudara, ibadah kita itu dihitung. Ya, ini rema yang Pastor dapat dari kitab Wahyu 11 ayat 1. Mengapa kita perlu ibadah? Mengapa kita jangan meninggalkan ibadah kita? Karena apa yang Pastor dapat Wahyu 11 ayat 1 ini, ibadah kita itu akan dihitung. Keren banget rema ini. Mereka yang beribadah di dalamnya akan diukur, akan dihitung. Ibadah itu baik, itu penting, itu berguna. Ya, ibadah kita akan dihitung. Amin. Rema yang kedua Pastor dapat dari ayat ini, saudara-saudara, orang yang beribadah itu ada di dalam. Di dalam. Remanya adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bisa Bapak Ibu sekalian bayangkan, misalnya ada cuaca badai, entah hujan kah, petir kah, gemuruh kah, malam mencekam kah, ataukah siang dengan panas teriknya itu. Orang yang berdiri di luar lebih mudah sakit. Kalau malam hujan dia kedinginan, kalau siang terik dia kepanasan. Oke, itu di luar. Tetapi cuaca boleh berganti, iklim boleh ekstrim ya. Tapi orang yang ada di dalam rumah, mereka tercover, mereka terbungkus. Demikian pun Bapak Ibu sekalian,
Orang yang beribadah itu ada di dalam. Ilustrasi tadi, ketika kita ada dalam rumah, kita itu lebih kuat, tidak mudah sakit dibandingkan pergantian cuaca kita di luar. Panas, kepanasan, malam, kedinginan. Saudara-saudara sekalian, orang yang beribadah yang pertama, satu pesak dapatkan, itu nanti akan diukur, dihitung. Yang kedua, orang yang beribadah, mereka ada di dalam. Saya percaya, di dalam naungan kasih Tuhan, kita semua aman. Di dalam rumah Tuhan, ada persediaan makan minum, ada damai sejahtera. Di dalam rumah Tuhan, ada ketenangan. Dalam rumah Tuhan, ya Bapak Ibu sama sendiri lah. Tapi intinya, renungan ini, di hari Minggu, Happy Sunday, selamat hari Minggu, jangan tinggalkan ibadahmu. Yuk, rame-rame ibadah. Di mana? Di gereja Bapak Ibu masing-masing. Yang mau bergereja di IHS, beribadah di IHS, mohon dukun dan doakan. Seperti yang saya katakan dalam pertemuan kemarin itu, hanya mujizat Tuhan saja yang bisa melakukannya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat panggilan-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat isi hati-Mu. Engkau rindu kami orang percaya, anak-anak Bapa di surga, untuk senantiasa setia beribadah. Amin. Kekuatan daripadamu Tuhan, mampukan kami tetap setia sampai kami pulang ke rumah Bapa untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, pergilah ibadah ke gereja masing-masing, di mana kalau gereja itu sudah membuka diri, membolehkan tatap muka. Ingat protokol kesehatan itu penting. Dan selamat memuji Tuhan yang hidup. Bawalah juga jiwa-jiwa yang lemah, yang sedih hati, yang susah, yang sakit, yang terikat, datang ke gereja. Karena di rumah Tuhan ada persekutuan orang percaya, ada pujian, ada firman Tuhan yang melepaskan, membebaskan, menyembuhkan, memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah hasil apa yang kau upayakan, diberkati buah pikiranmu, diberkati setiap langkah kakimu, terkhusus langkah kaki yang datang ke rumah Tuhan memuji-muji Tuhan. Immanuel. Damai Tuhan beserta kita semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadah. Sampaikan salam, hormat, dan salam kenal bagi seluruh Bapak Gembala, Ibu Gembala, Penatua, di mana Bapak Ibu bergereja. Sebuah kehormatan, saya bisa share dan berdoa bagi kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati semuanya. Shalom.